Who the fuck are you? Skenario X. Agak Kareba, apa kabar maksudnya? Kali ini saya akan membawa Anda masuk ke sebuah penjara dengan sistem hukum rimba. Di sini maut bisa datang kapan saja bagi mereka yang berkhianat dan semuanya dikendalikan oleh satu sosok napi yang berkuasa. Sampai suatu hari datang seorang napi baru, penampilannya culun, dikucilkan dan setiap hari diperlakukan seperti hewan. Namun semua berubah ketika para napi senior yang berkuasa di penjara itu mengetahui siapa sosok sebenarnya dari napi baru tersebut. Seperti biasa, kisah akan disajikan apa adanya, mendalam dan detail. Di awal kisah kita diperkenalkan dengan sekelompok narapidana baru yang dikirim ke penjara Seonam, sebuah lapas yang terletak di pinggiran kota. Di antara para napi baru itu, perhatian kita langsung tertuju pada satu orang bernama Gon. Dikabarkan Gon ditahan setelah dijebak dalam kasus tabrak lari. Setibanya di penjara, Gon melihat tempat ini tampak normal. Para napi dijaga ketat oleh sipir seolah semuanya berjalan sesuai aturan. Namun begitu Gon turun dari mobil bersama napi lainnya, ia langsung diteriaki oleh napi lama, anak buah Chang. Gon dikata-katai, "Hei babi, perbaiki gesturmu, sontoloyo." Tak terima diperlakukan seperti itu, Gon langsung memberikan perlawanan. Situasi pun seketika kacau. Para sipir bergerak cepat mencegah keributan itu, tapi bagi Chang semuanya belum selesai. Menurutnya baru kali ini ada napi baru yang berani mengusik dirinya. Malam harinya, Chang langsung memberi Gon hidangan pembuka. Gon dihajar habis-habisan, digentung. Tak cukup sampai di situ, ya juga disiram air mancur dari jagung berbulu Chang. Baru di hari pertama, Gon sudah diperlakukan seperti hewan. Dalam hati Gon sialan, lalu ia bangkit menggigit telinga Chang hingga nyaris copot. Gon bahkan hampir menghabisinya, andai saja anak buah Chang tak keburu datang sebelum para sipir kembali memisahkan mereka. Dari sinilah eksistensi Gon mulai jadi perbincangan para napi lain. Baru hari pertama sudah nyaris menghabisi napi senior. Tak banyak yang menyangka di balik sikapnya yang kikuk, Gon ternyata sangat pemberani. Nah, atas kekecauan itu Gon langsung dibawa menghadap Sojang, kepala sipir lapas. Gon diberi peringatan baik-baik bahwa administrasi penjara bukanlah hal yang bisa dipermainkan. Tempat ini, aturan adalah segalanya. Namun Gon hanya mengajukan satu permintaan agar tak ada lagi keributan ke depannya. Ia meminta dipindahkan ke ruangan lain dan berjanji akan mendekam dengan tenang sampai hari kebebasannya tiba. Kepala sipir bisa menilai napi baru bernama Gon ini terlalu songong. Ia sudah merasa berkuasa tanpa sadar bahwa di atas langit masih ada langit. Gon mengira menggigit telinga Chang sudah cukup membuat semua orang takut. Ia salah besar. Di penjara ini, Chang tak lebih dari anjing penjaga milik penguasa yang sebenarnya bernama Jeong. Begitu keluar dari ruangan kepala sipir, Gon mendadak heran saat ia diseret oleh Rusdi, wakil kepala sipir, bersama beberapa napi lain menuju sebuah ruangan yang lebih mirip kantor pribadi daripada sel penjara. Di sanalah Gon akhirnya menghadap sang serigala yang sesungguhnya, Jeong. Sambutan hangat dari sang penguasa penjara, dan iya, inilah Jeong. Sikapnya dingin, nyaris tanpa emosi. Jeong bukan jebolan mafia, tapi jauh lebih kejam daripada mafia manapun. Dialah napi senior yang bahkan membuat kepala sipir harus menunduk hormat. Alasannya sederhana, Jeong mampu menyogok mereka lewat bisnis gelap yang ia kendalikan dari balik jeruji besi. Jeong hanya butuh satu kata dan seluruh penjara bisa berubah menjadi ladang pembantaian. Jika saja Gon tak berteriak minta ampun dan berjanji akan patuh, mesin Gerindra itu sudah pasti tak berhenti berputar untuk mengambil lengannya. Intinya di penjara ini,
tak ada satupun tempat yang benar-benar aman selama Jeong belum memberi restu. Aturannya sederhana, tunduk atau mati. Di titik itulah Gon akhirnya sadar barusan dia benar-benar menantang maut. Keesokan paginya saat para napi digiring ke lapangan untuk senam, keributan kembali pecah. Dan seperti dugaan, lagi-lagi melibatkan Gon dan Chang. Masih tak terima telinganya hampir dicopot semalam, Chang langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghajar Gon. Tapi Gon tetap melawan, memukul siapapun yang berani menyentuhnya. Di titik inilah perhatian Jeong semakin tertuju pada Gon. Jeong datang dan tanpa basa-basi mengatai Chang sontoloyo di depan anak buahnya karena masih mengandalkan pengeroyokan. Tapi jangan salah, meski terlihat nurut, Chang adalah satu-satunya napi yang tak sepenuhnya tunduk pada Jeong. Sejak lama Ner yang menyimpan dendam besar. Meski sejauh ini hanya berani melawan lewat kata-kata, nah untuk bertindak lebih jauh, Chang tahu dirinya belum mampu mengimbangi kekuasaan Jeong. Karena muak melihat mereka terus bertengkar seperti preman pasar, Jeong akhirnya membuat aturan. Gon dan Chang harus duel untuk menentukan urutan senioritas. Yang menang akan mendapat 4 ekor ayam goreng untuk setiap sel. Demi harga diri, Chang langsung menyepakati tantangan itu. Jeong pun memerintahkan para napi merapat untuk menyaksikan duel tersebut. Baku hajar pun terjadi. Chang yang ngotot, alih-alih menang, justru dibuat babak belur dan dipermalukan di hadapan anak buahnya. Sesuai janji Jeong, ayam goreng pun jatuh ke tangan Gon. Setelah membuat Chang babak belur di lapangan, posisi Gon kini mulai naik daun. Dari yang semula hanya dianggap underdog, ia perlahan mulai menguasai keadaan. Tapi tentu saja, semuanya masih berada di bawah bayang-bayang Jeong, sang penguasa penjara. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di wilayah kekuasaan itu, Gon memang sudah menarik perhatian Jeong. Kini bukan hanya Chang yang kehilangan taring, para napi lain pun mulai sungkan dan menjaga jarak darinya. Bagi orang awam, penjara adalah akhir dari segalanya, tapi tidak bagi Jeong. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang ia jalankan. Bahkan kepala sipir pun telah ia seret masuk ke dalam bisnis gelapnya. Dari balik penjara ini, Jeong mampu mengendalikan segalanya: narkoba, pembunuhan, pencurian, bahkan kejahatan di luar tembok penjara. Para sipir hanyalah boneka, sementara penjara berubah menjadi markas operasi kriminal raksasa. Bagi Jeong, tempat ini adalah benteng pertahanan paling aman di dunia. Bisnis kriminal skala nasional dikendalikan dari balik sel yang katanya dijaga ketat oleh negara. Pak Jang selaku direktur kepala penjara Seon Am yang tiap hari hanya berkutat di luar, mana mungkin memahami praktik kelam yang berlangsung di dalam, apalagi Gion yang baru saja datang. Begitu matahari terbenam, hukum penjara ini resmi berubah menjadi hukum Jeong. Beberapa napi diperintahkan berganti baju preman untuk menjalankan aksi pencurian. Mereka dipersenjatai, keluar masuk gerbang seolah sedang piknik. Dan semua perintah kotor itu bersumber dari satu kepala, yaitu Jeong. Setiap aksi kriminal yang mereka lakukan selalu diperhitungkan dengan matang. Ada satu orang yang bertugas mengumpulkan informasi dari luar untuk setiap target mereka, bernama Dr. Kim. Dialah penyokong utama bisnis gelap penjara Seon Am dari luar sekaligus tangan kanan Jeong. Nah, tibalah saatnya ujian loyalitas dalam kerajaan gelap Jeong. Pak Jang, sang direktur kepala penjara, tiba-tiba datang melakukan inspeksi mendadak. Para sipir yang semalam baru saja membantu aksi pencurian langsung gemetar ketakutan. Mereka sadar jika semua rahasia ini sampai terbongkar, penjara Seon Am akan meledak dari dalam. Pak Jang datang sebagai orang luar yang merasa punya kuasa karena jabatan. Ia tak tahu bahwa napi yang sedang ia panggil menghadap ini justru otak di balik seluruh penjara. Sebagai orang yang berkuasa di atas kertas, Pak Jang memperlakukan Jeong layaknya napi rendahan. Hingga akhirnya kesabaran Jeong mencapai batasnya. Ia pun memberi perlawanan kecil yang membuat harga diri Pak Jang jatuh di depan anak buahnya. Butakan situasi, Pak Jang langsung membuka baju dan mengambil tongkat untuk menghajar Jeong. Saat itulah Gon yang tadinya sibuk menyiram tanaman, tiba-tiba muncul dari balik dedaunan. Gon langsung mengamuk, memaki semua penjaga yang ada di situ sambil mengatai, "Brengsek kalian semua, termasuk Pak Jang."
Berkat aksi gilanya tadi, Jeong tak lagi sekedar bersimpatia pun secara resmi menarik Gon masuk ke dalam lingkaran kekuasaannya. 담배 끊읍시다. 너 뭐 좋아하냐? 별로. 먹고 싶은 거 있으면 말해. Bukan sekedar ditawari rokok, Gon bahkan diajak keluar menghirup udara segar sekaligus ditraktir makan ikan. Sejak saat itu Gon bukan lagi sekedar napi, kini ia duduk satu meja makan dengan Jeong, diangkat sebagai murid sekaligus tangan kanan sang penguasa penjara. Kepercayaan Jeong pada Gon sudah bulat nar. Tanpa ragu ia mulai membocorkan satu persatu rahasia kotor yang selama ini ia kendalikan dari balik jeruji. Tugas besar pertama pun diberikan. Jeong memerintahkan Gon mencari dan menangkap seseorang bernama Gyo. Namun Jeong tak menyadari satu hal penting. Ia sedang menyerahkan kunci kerajaannya kepada musuhnya sendiri. Jeong benar-benar terkecoh. Ia tak sadar bahwa Gon sejatinya adalah seorang detektif yang menyamar, sengaja masuk ke penjara Seon-am untuk membongkar siapa otak di balik sistem iblis tersebut. Karena itu, Gon tak boleh gegabah. Ia harus tetap bermain cantik dan menjaga penyamarannya agar bisa menggali lebih dalam, ya kan? Gon datang bukan untuk berkuasa, melainkan untuk menghancurkan semuanya dari dalam. Ini bukan sekedar soal bisnis gelap yang dijalankan Jeong, tapi juga dendam pribadi. Coba kita flashback beberapa tahun lalu. Kerabat dekat detektif Gon bernama Song tewas secara tragis dalam skenario kecelakaan. Padahal jelas itu adalah pembunuhan terencana. Sayangnya, kasus tersebut dihentikan karena tak ada bukti konkret. Namun setelah mengumpulkan informasi secara diam-diam, Gon akhirnya mengetahui bahwa pelaku pembunuhan Song memiliki kaitan langsung dengan penjara Seon-am. Sejak saat itulah Gon meminta izin kepada atasannya untuk menjalankan misi tersebut. 직접 밝혀내겠습니다. 직접 들어가야겠습니다. 저 안에서. Dengan insting detektif yang tajam, Gon dan Jeong mulai bermain kucing-kucingan. Yang satu adalah polisi yang menyamar sebagai kriminal, sementara satunya lagi kriminal yang berkuasa bak raja. Dari sinilah permainan berbahaya itu dimulai. Gon berpura-pura patuh. Ia ikut terlibat dalam setiap operasi kejahatan yang dijalankan Jeong, termasuk perintah untuk menangkap seseorang bernama Gyo, seorang napi yang sempat kabur dari penjara saat menjalankan tugas kotor Jeong. Tak butuh waktu lama, Gon berhasil menemukan Gyo. Dari titik ini rasa salut Jeong pada Gon semakin dalam. Di matanya Gon adalah sosok yang sangat bisa diandalkan. Gyo pun diseret kembali ke penjara dan tanpa banyak kata langsung dihabisi dengan hukuman gantung. Gon kini telah masuk ke lingkaran terdalam Jeong dan pelan-pelan mulai menyaksikan langsung bagaimana Jeong mengendalikan penjara Seon-am, termasuk eksekusi digantung terhadap napi bernama Gyo yang dianggap berkhianat. Namun di sisi lain, Jeong bukan sosok yang asal kejam. Bagi para pengikut yang patuh dan setia, mereka justru diperlakukan dengan adil, mulai dari urusan makanan, kebersamaan, hingga jatah uang yang dibagikan sesuai peran dan tugas yang mereka jalankan. Bahkan beberapa pengikut setianya sudah mulai mencatat daftar mobil impian, seolah penjara ini hanyalah fase singkat sebelum menikmati hasil kesetiaan mereka kepada sang penguasa. Dengan sikap yang tampak sangat loyal, bermain cantik saja tak cukup. Sang detektif kini mulai bergerak diam-diam. Ia mengendap-endap masuk ke ruangan Sojang, kepala sipir. Lemari arsip diobrak-abrik satu persatu. Dokumen-dokumen lama yang sengaja diendapkan di penjara pun ia bongkar. Di sanalah Gon menemukan sebuah kaset rekaman lama berisi laporan investigasi milik Song, kerabat dekatnya yang tewas dibunuh. Nah, saat rekaman itu diputar, tangan Gon gemetar. Suara di dalam kaset adalah percakapan rahasia antara kepala sipir dan Dr. Kim, tangan kanan sekaligus eksekutor Jeong di luar penjara. Isi rekaman itu menampar nurani Gon, sebuah rencana pembunuhan berdarah dingin yang dengan sadar mereka susun untuk menghabisi Song. Kini semuanya jelas, kematian Song bukanlah kecelakaan, melainkan eksekusi terencana yang dipesan langsung dari penjara Seon-am. Jeong adalah otaknya, sementara Dr. Kim dan kepala sipir menjadi algojonya. Emosi Gon meledak, namun ia sadar untuk meratakan iblis-iblis itu dirinya harus tetap menjadi bagian dari mereka sampai waktunya tiba. Bau amis kejahatan makin menyengat saat Dr. Kim datang ke penjara.
Di atas meja mereka tampak bersenda gurau padahal sebenarnya sedang melakukan transaksi batu tawas berskala besar. Dari balik tembok, Gon diam-diam mengintip dan untuk pertama kalinya melihat langsung wajah Dr. Kim beserta bisnis gelap mereka. Namun situasi mendadak kacau. Chang si domba yang tak tahu diri kembali membawa kawanannya untuk menantang Jeong dan merasa sedang berada di atas angin. Tanpa banyak bicara, Jeong langsung menunjukkan sisi monsternya. Ia melompat dan menyungkil mata salah satu anak buah Chang di depan semua orang. Seisi ruangan langsung bungkam. Dr. Kim memilih pergi dari sana. Chang yang ketakutan segera bersujud memohon ampun. Namun saat Jeong berbalik mencuci tangan di wastafel, Chang bergerak secepat kilat dan menikam Jeong dari belakang. Sang penguasa akhirnya tersungkur tak berdaya. Merasa sudah menang, di saat itulah Gon kembali muncul. Tanpa ragu Gon mengamuk menghajar Chang beserta seluruh anak buahnya sendirian. Sejak kejadian itu ikatan Gon dan Jeong semakin menguat. Jeong makin yakin Gon bukan sekedar anak emas, melainkan pelindung yang dikirim untuk menjaga tahtanya. Padahal kenyataannya jauh berbeda. Beberapa hari berselang, luka tusuk Jeong mulai membaik bertepatan dengan hari kebebasan Chang. Dengan wajah penuh cingiran, Chang diantar ke lapangan penjara sambil berteriak kepada para napi lain, "Woi, para budak-budak Jeong, aku duluan ya." Jelas itu sindiran untuk Jeong yang masih berada di dalam. Si domba ini mengira dirinya benar-benar bebas, membayangkan hidup mewah di luar tembok penjara, tanpa sadar bahwa surat pembebasan itu sebenarnya adalah surat kematiannya. 새끼들을 내 손 안에서 굴릴 거다. 하는 게 그래. 어쩔 수 없는 거야. 어떤 놈들을 상대하건 내부터 조져. 그게 제일 빨라. Di luar penjara, Jeong tak menyadari bahwa Pak Jang diam-diam mulai menguliti kekayaan Sojang. Rumah yang kian membesar, aset real estate yang bertebaran, semuanya mustahil dimiliki oleh seorang kepala penjara. Sojang pun dipanggil dan diberi satu tamparan keras. Pak Jang mulai mencium bau busuk kerjasama antara Sojang dan Jeong. Merasa posisinya terancam, Sojang segera memanggil Jeong untuk bicara empat mata. Ia menaruhkan sesuatu yang seharusnya menjadi impian para napi, pembebasan bersyarat. Kini si anjing penjaga mulai ketakutan dan mencoba mengkhianati majikannya demi menyelamatkan diri dari penyelidikan Pak Jang. Namun bagi Jeong, ini bukan hadiah, melainkan cara halus untuk menyingkirkannya agar Sojang bisa mencuci tangan dari semua dosa mereka. 있을 때 말을 들었어요. 이면은 우정 견정까지 달게 해준 사람이 누군데? Begitu tahu Pak Jang mulai mengusik kerajaannya, Jeong tentu tak tinggal diam. Malam itu juga bersama beberapa napi dan Gon, mereka keluar menjalankan satu misi, menculik Pak Jang. Aksi itu berjalan rapi tanpa celah di bawah lampu remang-remang. Pak Jang diseret ke sebuah lokasi konstruksi lalu disingkirkan dengan cara yang paling brutal dan tak manusiawi. 전부 내 구역으로 만들 거야. Disinilah Gon dipaksa menjadi saksi bisu kebiadaban Jeong. Ia menyaksikan sendiri bagaimana seorang pejabat tinggi negara diperlakukan lebih rendah daripada binatang. Titik didih Gon nyaris pecah. Kesabarannya makin menipis, tapi ia belum bisa berbuat apa-apa. Yang paling mengejutkan, Jeong ternyata jauh lebih cerdik dari dugaan siapapun. Di dunia hitam, kepercayaan adalah mata uang paling mahal. Diam-diam Jeong selama ini menyelidiki pria yang selalu pasang badan untuknya, yang mulai mencium aroma lencana detektif dari tubuh Gon. Namun alih-alih mengamuk, Jeong justru mengajak Gon bicara dari hati ke hati sebelum maut benar-benar menjemput. 이런 일이 있었어. 하도 귀찮게 하는 통에 내가 애를 좀 먹었지. 왜 그렇지? 멈추라고 이 개새끼야!
어떻게 쓰면 좋겠냐? 진작에 물건인 줄 알아봤다. 너 지금 제정신이야? 찌그러져 있어. 넌 뭐라 그랬어? 눈에 뵈는 게 없냐? 야 병수야, 얼굴 소장이다. Jeong benar-benar iblis yang licik. Setelah membunuh kepala sipir, ia tak mau mengotori tangannya sendiri untuk menghabisi Gon, orang yang sempat ia percayai. Skema Jeong sederhana namun kejam. Ia menyuruh para napi menggentung Gon agar kematiannya terlihat seperti bunuh diri akibat depresi setelah insiden kepala sipir. Namun, meremehkan seorang detektif yang sudah kehilangan segalanya adalah kesalahan terbesar dalam hidup Jeong. Gon berhasil lolos lalu menghabisi semua orang yang ada di dalam gedung. Ia tak berniat melarikan diri. Gon justru memutuskan mengakhiri segalanya malam itu juga dengan amarah yang meluap-luap. Yang menyulut api di setiap sudut penjara. 화자 아닙니다. 소강로 보수공사 중입니다. 정문 다 걸어 잠궈. Langit Seon-am memerah. Kobaran api itu bukan sekedar kebakaran, melainkan sinyal perang yang menggema hingga ke pusat kota. Aparat kepolisian bergerak cepat. Ratusan personel mengepung penjara yang selama ini menjadi markas kekuasaan Jeong. Di dalam, Jeong mulai gelisah sejak api menyala. Ia sibuk mencari Gon, mondar-mandir di lapangan sambil menyadari bahwa malam ini sepertinya akan jauh lebih seru. Kicau, Gon tak ingin mengakhiri Jeong dengan tembakan. Baginya, duel di atas mercusuar, titik tertinggi penjara Seon-am, jauh lebih pantas dengan latar belakang Seon-am yang telah dilalap api. Akhirnya, dua kutub kekuatan itu bertemu untuk terakhir kalinya. 경치 죽이지. 어제형 총질이 시원치. 그렇게 쉽게 죽이면 재미없지. 다 보고 있어. 똑똑히 보여줘야 돼. 저희 봉쇄하고. 이걸 구하야! 꺼져 이 개새끼들아! 다시 한번 선고한다! 내가 말던 내 구역이야! 너는 개새끼야. 너 할 만큼 했어! 너 감옥에 있을 것 같아? 넌 지옥이 더 어울려. Sistem busuk di penjara Seon-am akhirnya runtuh. Keadilan memang sering datang terlambat, tapi malam itu ia datang menagih semua dosa yang selama ini bersembunyi di balik jeruji besi. Beberapa hari kemudian, kabar baik kembali menyusul. Dr. Kim, tangan kanan sekaligus eksekutor kejahatan Jeong, berhasil ditangkap di Osaka. Sejak saat itu, penjara Seon-am tak lagi menjadi kerajaan iblis yang mengendalikan kejahatan dari balik tembok penjara. Semuanya telah berakhir. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di kisah seru lainnya. Bye. Mwah.